Baik. Hari ini kita melanjutkan lagi materi dari modul pemrograman Java pada kuarter ke pertama ini. Misalnya, ini seharusnya pertemuan 3. Nah, kita lanjutkan lagi materinya. Jadi untuk agenda hari ini kita bakalan membahas beberapa metode, beberapa sintaks yang ada pada bahasa pemrograman Java. Untuk outline pertemuan hari ini, kita nantinya bakalan membahas sambil mencobakan tentang switch case. Jadi switch case ini adalah salah satu metode yang hampir ada di semua bahasa pemrograman, seperti di C++ juga ada, di C# juga ada, lalu di Python juga ada untuk switch case ini. Jadi fungsinya switch case ini hampir sama kayak if-else logical. Tetapi bedanya kalau if switch case ini nilai kondisinya itu tetap. Kalau if else kan kita bisa bikin range tuh, jika ini sampai ini, atau jika nilai A lebih besar daripada nilai B, atau nilai A lebih besar sama dengan B, maka lakukan ini. Nah, tetapi kalau di switch case itu nilainya tetap harus sama dengan. Jadi jika nilai A sama dengan 1, maka lakukan ini. Jika nilai B sama dengan 1, maka lakukan ini. Nah, seperti itu. Nah, biasanya switch case ini bisa diimplementasikan untuk pembuatan menu. Misalkan kita ada operasi aritmatika, lalu kita bikin menunya, si user bisa milih menunya itu, aritmatika seperti apa. Nah, itu kita bisa bikin pakai switch case. Nah, lalu ada break sama continue, yang dimana break sama continue ini biasanya bisa diterapkan di perulangan atau looping. Jadi kalau misalkan looping kan dengan kondisi dia bakal mengulang sebelum kondisinya itu lebih kecil daripada 10 misalkan. Nah, kita pengen pada saat nilainya 5, si X-nya 5, si sistem bakal lakukan break untuk loopingnya. Nah, kita bisa melakukan break nih. Nah, lalu kalau continue itu misalkan dia bernilai misalkan 5, dia bakal menghilangkan nilai 5 dan bakalan nge-skip ke nilai selanjutnya, yaitu ke 6. Lalu ada array list. Jadi array list ini adalah salah satu implementasi bentuk lain dari array pada Java. Nanti kita bakalan cobakan juga. Lalu ada return function, yang dimana kita bikin function atau fungsi atau method yang dimana ada nilai kembaliannya. Nah, nilai kembaliannya itu nanti dapat kita get, kita ambil, lalu bisa kita tampilkan. Nah, oke. Sekarang kita langsung saja ke NetBeans, biar lebih jelasnya bagaimana implementasi dari masing-masing sintaks ini. Pak, izin bertanya, Ya, switch case di Java dengan Python atau bahasa programan yang lain itu sama ya, Pak? Apa ada sama, berbeda sedikit? sama saja, tidak ada bedanya. Penulisannya pun sama. Kalau misalkan dulu di kuarter kedua itu yang C++ OOP belajar tentang switch case, itu penulisannya sama persis. Paling misalkan kalau mau bikin dinamis, inputnya aja yang beda, cara pemanggil inputnya. Kalau misalkan apa namanya, kalau C++ kan pakai cin. Kalau kita kan pakai scanner. Kalau Java pakai scanner. Seperti itu. Nah, oke. Oke. Di sini oke. Nah, oke, di sini saya pengen bikin sebuah aplikasi. Misalkan contohlah ini ada menu. Misalkan satu penjumlahan
Terus 2 itu ada pengurangan. Itu pembagian. Ada itu kalian. Oke. Silakan Anda. Ini saya bikin integer menu. Jadi di sini nanti input si user itu bakalan berdasarkan dari menu yang sudah kita deklarasikan di awal seperti ini. Kita import dulu, import Java scanner. Kita pakai scanner di sini, terus bikin objek scannernya, scanner.sc sama dengan new scanner. Oh, berarti menu sama dengan sc. Oke, jadi si sistem ini nantinya bakalan membaca input berdasarkan si usernya. Nah, di sini kita bisa bikin switch case. Jadi penulisannya itu sama, switch. Lalu di sini kita bisa bikin input yang mau dimasukkan oleh si user. Jadi kan nilai-nilai yang dipilih atau menu yang bakalan dipilih sama si user itu berdasarkan dari input si user ini. Jadi misalkan si user nanti masukin nilai 1, nah nanti dia bakalan pergi ke operasi penjumlahan. Nanti kalau misalkan ke si user itu milih 2, dia bakalan menampilkan pengurangan seperti itu. Nah, lalu kita bisa bikin case-nya di sini, case 1. Nah, jadi case-nya ini sesuai dengan input si user. Misalkan kalau inputnya itu string, misalkan di sini string menu. Nah, seperti ini. String menu. Oh, oke. Menu 1, misalkan. Nah, misalkan kita pakai menu 1 di sini. Nah, di sini jadinya harus 1. Berarti si user itu harus mengetikkan kata-kata 1 ini terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, harus mengetik. Kalau misalkan dia tipe datanya integer, misalkan menu ini, berarti si user hanya perlu mengetikkan kata 1 aja. Berarti mengetikkan nilai 1. Seperti itu. Nah, di sini kita pengen bikin sebuah operasi penjumlahan. Berarti kita deklarasikan dulu nilai yang kita butuhkan, variabel yang kita butuhkan. Yaitu kita butuh nilai A, lalu kita butuh nilai B sama hasil. Kita tampilkan, akan masukkan nilai pertama. Ini adalah operasi penjumlahan. Oke. Lalu kita scan input dari si usernya, berarti pakai SC. Kita pakai SC, berarti kita A sama dengan
sc dot next in. Lalu juga untuk nilai kedua, berarti B sama dengan sc dot next integer. Lalu baru operasi aritmatikanya, hasil sama dengan A plus B. Lalu kita tampilkan hasilnya. Hasil penjumlahan A plus adalah oh. Nah, jadi ini adalah case pertamanya. Jadi kenapa saya bilang tadi kalau switch case ini adalah logical yang dimana nilainya itu tetap. Nah, berarti si user itu hanya bisa dan si sistem itu hanya bisa mengenali nilai satu aja. Nah, kalau misalkan kita bikin case kedua, jadi di sini kita harus bikin break, yang dimana break ini fungsinya untuk akhiran dari si case pertamanya. Nah, lalu di sini kita bikin case kedua. Case kedua berarti integer A1, B1 sama C1. Ini pengurangan berarti hasil 1 dikurang berarti di sini yang 1 sama yang 1 ini hasil 1. Nah, lalu untuk case yang ketiga, case ketiga lalu untuk case yang keempat, ini perkalian
pembagian ini pembagian dibagi ini bagi oke. Lalu kita bikin default. Jadi di switch case ini bisa bikin default. Jadi tujuannya default ini adalah misalkan si user itu memasukkan nilai selain nilai 4 ini, dia bakalan ngasih notif ke si usernya, misalkan pilihan Anda salah. Oke, kita coba jalankan. Oke, nah jadinya bakalan seperti ini. Jadi si user itu bisa memilih dari 4 pilihan ini. Misalkan contohnya dia pengen milih 4. Nah, dia bakal masuk ke operasi perkalian. Jadi di sini tadi operasi perkalian, lalu dia masukkan yang pertama, misalkan 2 dikali 2 jadi 0. Kita lihat. Oke, ini perkalian. Ini pembagian. Nah, oke. Kita rerun lagi. Oke. Misalkan si user memilih 4, lalu masukkan nilai pertama, misalkan 2 dikali 2, nah hasilnya seperti ini. Terus misalkan si user itu memilih nilai yang tidak ada di menunya. Kalau si user memilih tidak ada di menunya. Nah, di sini kan hanya ada 4 menu nih. 1, 2, 3, 4, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Misalkan si user iseng masukin 5. Nah, hasilnya seperti ini. Pilihan Anda salah. Nah, jadi switch case ini bisa kita gunakan untuk menu seperti ini. Implementasinya menu seperti ini, yang dimana studi case-nya si pilihan itu adalah nilainya tetap. Seperti itu. Kalau misalkan 1 kan pasti nih, ini pasti penjumlahan. Kalau misalkan 2 ini pasti pasti pengurangan di sini. Nah, seperti itu. Ini adalah implementasi dari si switch case-nya. Nah, berbeda dengan if else. Kalau if else kan kita if misalkan tadi ada menu sama lebih besar daripada 10 misalkan. Nah, kalau if else ini bisa digunakan untuk nilai yang tidak tetap seperti itu. Walaupun sebenarnya si if else ini juga bisa kita bikin sama dengan 1. Jadi sama-sama 1 dia bakalan lari ke penjumlahan. Tapi kalau misalkan untuk menu seperti ini emang enaknya gunakan switch case seperti itu. Ataupun di sini kita bisa bikin mekanisme login. Misalkan di sini saya deklarasikan string username sama password. Nah, misalkan if switch if username sama equals admin
dan si password equals misalkan misalkan 1234 123 lah, 123 misalkan. Nah, 123 lalu ini kita catat di sini. Oke. Nah, di sini dot username next. Lalu password. Lalu kita bikin else-nya. Ini else. Password. Jadi di sini kita bakal bikin authentication-nya dulu. Jadi misalkan kalau si user itu pengen masuk ke menu ini, berarti harus ada authentication yang bakalan dilewati oleh usernya. Oke, kita coba jalankan. Kalau misalkan username sama password-nya itu benar, nah dia bakalan bisa muncul menu yang diinginkan. Misalkan tadi menunya admin, password-nya itu 123. Nah, dia bakal bisa masuk ke sistem ini. Tapi kalau misalkan si user itu memasukkan input yang salah untuk username sama password-nya, misalkan admin 1, terus password-nya 123, nah dia bakalan masuk ke menu ini. Jadi bisa juga diimplementasikan seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Kalau misalkan muncul di jawaban tuh tentang looping, gimana itu Pak kira-kira Pak? Kalau hasilnya misalkan apa habis Di di looping, running. di Iya. looping gimana? Di looping gimana? Nah, muncul di sini Pak, kira-kira Pak. Maksudnya, dia ngelooping Iya. terus programnya. Iya. Seperti kayak gini. Ya, bukan muncul kayak error gitu. Error apa? Error looping. Iya, kira-kira gitu. Error Kalau looping. di net. Nah tuh, ada yang jawab tuh di chat. Salah build kali. Atau di Gimana kalau sintaksnya misalkan ada error nggak?
Ada yang salah error nggak sintaksnya? Oh, kemungkinan Pak, kira-kira. Kamu ngikutin mana yang ini? Implementasi ini atau apa? Kalau implementasi ini nanti saya coba kirim, saya upload aja nih codingannya nanti di Oke, Edmodo. Pak. Nggak ada nggak ada kode error misalkan kalau yang lain, maksud saya tuh codingan lain tentang looping berbintang gitu Pak, maksud Pak. Saya juga nggak tahu, saya nggak lihat errornya. Ya, Coba deh bisa nggak kamu share screen? nggak salah Pak. Coba share screen kalau ada errornya apa. Lalu Pak, Ya, tunggu. kalau misalkan balik di awal udah tambahin break belum? Di apa? Kalau misalkan pakai itu ya pakai suitcase ya. Tapi kalau apa namanya? Kalau sintaks yang lain atau metode yang lain, lihat errornya dulu apa. Nah, misalkan gini Pak ya, kalau misalkan dalam Java itu Pak ada error could not find or allotting main class Java looping. Java looping kira-kira itu buat looping Pak ya? Coba share screen aja coba. Mungkin salah atau gimana. Coba share screen aja coba. Udah. Nah kayak gini Pak, misalkan Pak, maaf ini yang lain Pak, maaf. Public class could not main class developing public class. Coba klik kanan dulu. Klik kanan di situ. Ya. Di programnya. Kanan. Di tempat mainnya. Nah, ya, situ. Di kode programnya deh, kode programnya. Kode. Rapin dulu codingannya. Oh, rapin dulu itu berarti. Ya, klik kanan. Ini? Enggak, di tempat codingannya, coba kamu klik coding. Nah, di situ klik kanan. Ambil format. Nah, ya. Nah, oke. Kalau kayak gini kan enak lihatnya. Oke, berarti di sini coba, di situ kan ada tanda seru tuh. Coba kamu klik tanda seru itu. Tanda seru lampu bohlam itu. Di public class sebelah kirinya. Lagi itu. Lagi terus. Oh, ini. Nah, tuh, iya. Coba lihat. Parameter public is to be declared in file name parameter example Java. Nah, kenapa error? Karena di sini kamu nama filenya itu adalah Java looping. Sedangkan kelasnya itu kamu bikin adalah pyramid example. Kelas yang ada di main ini harus sama dengan filenya. Coba deh kamu ganti jadi Java looping, pasti hilang errornya. Sama ini Java looping. Nah, Java. Nah, dia harus sama. Kecuali kamu bikin kelas baru. Di sini klik kanan lagi di apa namanya? Nggak usah nggak usah di titik. Nah, gini aja, udah. Ini yang di atas ini spasi ini dihilangin coba. Bisa nggak? Oh, spasi nih. Ya ini kan masih ada errornya nih di atas nih. Iya. Oh. Ya. Enternya itu coba dihilangin aja. Nah, masih ada error apa tuh? Import package. Oh, mending kamu bikin project awal aja deh, baru lagi. Soalnya ada berapa package yang hilang tuh. Iya, kayak coba enter lagi, enter. Ya, enter. Terus tulis itu package. Spasi. Namanya apa tuh? Java looping. Kecil semua. Java looping kecil semua. Titik koma.
Berarti bukan Java looping namanya, apa tuh? Coba lihat di lampu, dia Oh, apa di Java lampu looping. itu. Di lampu itu coba, biar dia benerin sendiri. Oh iya, tuh. Nah iya. Coba klik itu. Nah coba itu. Oh. Coba titik koma, tambah titik koma deh. Oh ya. Oke, hilangin .java-nya. Oh. Java-nya hilangin juga. Oh tuh. Oke, J-nya coba samain gede. Di sini kan J-nya gede.